Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pesugihan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Hati Surti remuk. Sepanjang perjalanan pulang, dia menangis. Tak diperdulikannya mata orang-orang yang terus menatapnya di sepanjang jalan. Kemudian berbisik dengan pandangan yang sinis. Ini bukan pertama kalinya buat Surti. Saat Surti berniat berhutang, orang-orang itu bukan sekedar tak memberi hutangan, tapi justru malah mencaci makinya yang membuat hatinya sedih. Hutang Surti memang sudah menumpuk. Dia terus menggali lubang tanpa mampu menutupnya. Terkadang mereka juga menagihnya dengan marah, karena Surti mengingkari janji mengembalikan uang mereka. Sumpah serapah tak lagi asing di telinga Surti. Tapi setiap kali mendengar itu, hatinya makin terasa sakit. Sesampai di rumah, Surti membanting pintu rumahnya hingga kaca rumah kayu itu bergetar. Maman yang baru pulang mencari kayu bakar membanting begitu saja tumpukan kayu yang dipanggulnya. Dia bergegas masuk ke dalam rumah saat mendengar tangisan istrinya. "Ada apa? Kamu dipermalukan lagi sama mereka?" tanya Maman dengan suara tinggi. Perempuan berambut ikal itu hanya mengangguk. Tangisnya sedikit mereda, namun bahunya masih terguncang menahan isak tangisnya. "Mereka memang keterlaluan. Mentang-mentang kita miskin, harga diri kita bisa mereka injak-injak seenaknya." Ditatapnya wanita yang sangat dicintainya. Maman menghembuskan napas panjang berusaha mengendalikan emosinya. "Sekarang yang perlu Akang lakukan bagaimana agar kita bisa jadi kaya. Caranya terserah," ungkap Surti. Maman menatap istrinya dengan lekat. Kata-kata itu seolah telah menghipnotisnya. Setelah beberapa saat mereka terdiam. Bibir hitam itu melengkung dan menciptakan sebuah senyuman yang misterius. Malam telah larut. Hanya nyanyian jangkrik di sawah belakang rumah Maman yang menghiasi sunyi. Namun Surti dan Maman belum terlelap. Kedua terdiam, sibuk dengan pikirannya masing-masing. Tiba-tiba Maman berkata pada istrinya, "Kamu tidak akan menyesal dengan segala risiko jika kita mengambil jalan pintas pesugihan." Bibir Surti masih tertutup. Tapi Maman paham istrinya sudah sangat mantap dengan pilihan yang ditawarkan. "Besok aku berangkat. Tentu tidak sebentar, karena aku harus bekerja mengumpulkan mahar terlebih dahulu," ucapnya dengan napas berat. Keesokan harinya, Surti dan Ayu, anak semata wayang Maman, mengantar Maman sampai di jalan aspal. Mata Maman berkaca-kaca saat memasuki bus yang berhenti tepat di depannya, dibalas dengan lambaian tangan istri dan anak tercinta. "Perjuangan baru saja dimulai," bisiknya menguatkan hatinya. Tak mudah mencari pekerjaan di kota besar, apalagi di usia yang tak lagi muda dan tanpa berbekal selembar ijazah. Satu-satunya pekerjaan adalah menjadi kuli bangunan. Dengan gaji yang tak seberapa, Maman berhemat dan mencari tambahan. Hampir setiap malam dia menawarkan jasa pijat kepada sesama kuli yang kelelahan setelah seharian bekerja. Hingga suatu hari, lelaki nyentrik yang biasa dijumpainya setiap malam Selasa di kedai kopi langganannya memanggil. "Sini Le." Lelaki berambut putih itu melambaikan tangan memberi isyarat padanya untuk mendekat. Orang-orang memanggilnya Ki Parjo, lelaki yang katanya berasal dari timur laut Pulau Jawa, yang kerap bercerita hal-hal mistis. "Sini," ulangnya dengan menepuk-nepuk bahunya yang dibalut pakaian lurik. Maman pun mendekatinya dan memberikan pijatan di bahu Ki Parjo yang keras. Aroma tembakau lekat dengan tubuhnya yang kurus. Ki Parjo tiba-tiba berbicara, "Kamu ingin tahu tentang pesugihan?" Tangan keribut Ki Parjo menggenggam telapak tangan Maman dan menuntunnya duduk bersebelahan. Maman terkejut karena lelaki yang kerap bercaping itu bisa menebak pikirannya. Padahal dia belum pernah menceritakan niatnya pada siapapun. "Dari mana Ki bisa tahu?" ucap Maman setengah terkejut. "Jadi mau pilih yang mana? Nipang pocong, babi ngepet, apa tuyul?" tanya Ki Parjo. Maman yang mendapat pertanyaan seperti itu hanya tersenyum kecut. "Semua mempunyai risiko, apalagi ini perjanjian gaib," kata Ki Parjo sebelum meninggalkan tempat itu.
Maman bergegas pulang ke bedeng tripleknya. Dia menuju ke sebuah tempat di mana dia menaruh uangnya. Diambil semua uang kertas yang telah dikumpulkannya selama 4 bulan. Disusun, kemudian diciumnya segepok uang itu dengan rasa sukacita. Satu impiannya segera terwujud, ungkapnya. Hari telah berganti. Bus antar provinsi telah mengantarnya berpindah tempat. Matahari tepat di atas kepalanya. Saat Maman hampir sampai di sebuah lokasi yang ditunjukkan Ki Parjo dari cerita semalam. Namun anehnya, saat turun dari bus, seorang lelaki cebol menjemputnya dan menyalaminya dengan hangat. Tapi setelah itu, Maman bersikap seperti kerbau dungu yang dicucuk hidungnya. Dia menuruti semua ucapan si cebol. Bahkan tas berisi uang pun begitu saja diserahkan kepadanya. Setelah itu cebol pun berjalan, dan Maman mengikutinya. Tak terlalu sulit mengikuti langkah si cebol yang pendek-pendek. Tak banyak rumah penduduk di perkampungan ini. Jalan setapak yang mereka lalui becek dan sangat licin. Sepertinya semalam hujan deras mengguyur perkampungan yang letaknya di bawah kaki gunung ini. Kita hampir sampai, kata si cebol sambil menunjuk sebuah rumah yang mulai terlihat. Keduanya terus melangkah menuju rumah kayu beratap ijuk itu. Ki, panggil si cebol beberapa kali sambil mengetuk pintu rumahnya. Ki, ulang si cebol masih dengan suara yang sama. Kemudian seseorang berpakaian hitam-hitam dan berikat kepala keluar dari dalam rumahnya. Ayo silakan duduk, katanya dengan memberi isyarat melalui telapak tangannya. Maman mengucek-ucek matanya, berusaha meyakinkan apa yang dilihatnya. Kaki Maman gemetar dan tubuhnya mematung, tak beranjak dari tempatnya berdiri. Ayo mas, silakan duduk, kata si cebol sambil menyerahkan kembali ransel milik Maman. Iya, jawab Maman gugup. Ki Parjo? Maman bertanya dan memberanikan diri memastikan lelaki tua yang duduk di hadapannya. Bukan, saya Ki Parjan. Ki Parjo itu saudara kembar saya. Maman mangguk-mangguk mendengar penjelasan Ki Parjan. Lelaki ini pun tak kalah misteriusnya dengan Ki Parjo. Dia seolah bisa membaca isi pikiran Maman. Jadi mau angkat anak saja? Tanya Ki Parjan menggunakan istilah pesugihan tuyul. Maman mengangguk mantap. Selama dalam perjalanan, dia memang sudah mempertimbangkan di antara ketiga pilihan yang ada. Sepertinya, tuyul mempunyai resiko yang sedikit lebih ringan dibandingkan dengan yang lain. Kalau begitu, sana bersihkan diri dulu, perintah Ki Parjan kepada Maman. Si cebol pun langsung mengajak Maman ke belakang rumah Ki Parjan. Di sana ada sebuah kolam yang tak terlalu dalam. Air kolam itu berwarna hijau, pantulan dari warna lumut pada lumpur di dalam kolam. Setelah Maman membersihkan diri, Ki Parjan langsung mengajak Maman memasuki bilik yang cukup luas, namun dengan pencahayaan seadanya. Mungkin Ki Parjan sengaja membuat ruangan ini hanya bercahaya temaram. Bau asap kemenyan pun menyerbak di dalam ruangan itu, yang membuat Maman sedikit sesak napas. Ki Parjan melepaskan 3 ekor yuyu pada sebuah gentong berisi air, menyalakan sebuah lilin dan mengambil 3 helai rambut Maman. Ki Parjan mulai merapalkan sebuah mantra yang diikuti oleh Maman. Mantra itu dirapalkan secara berulang-ulang hingga Maman dikejutkan oleh suara gaduh di depannya. Buka matamu, kau bisa memilih mana yang akan kau angkat menjadi anak, perintah Ki Parjan. Maman sempat terkesima, beberapa makhluk mungil setinggi botol tengah bermain air pancuran dan yuyu di dalam gentong. Makhluk mungil yang dipilih Maman diperlakukan khusus oleh Ki Parjan. Setelah segala macam ritual selesai, Maman menyerahkan mahar sesuai kesepakatan, dan perjanjian gaib baru saja dimulai. Matahari telah tenggelam, malam mulai gelap saat pintu rumah Surti diketuk dari luar. Sesaat Surti diam dan menajamkan pendengarannya. Ayo, bukakan pintu, Nduk. Ini Bapak, panggil sebuah suara yang sangat Surti kenal. Surti beranjak keluar, dan dibukakannya pintu rumah dengan derit suara yang khas. Kang, sapa Surti saat berhadapan dengan Maman yang berdiri di depan pintu. Dan dilanjutkan dengan Ayu sang anak yang keluar langsung memeluk tubuh lelaki jangkung itu. Gadis mungil itu langsung menarik tangan bapaknya agar segera masuk dan duduk di dalam rumah. Bapak kok lama sekali nggak pulang, sahut Ayu dengan bersandar di tubuh bapaknya yang kian hitam terbakar sinar matahari. Maman tersenyum dan mengacak-acak rambut putrinya penuh kerinduan. Sana kamu buka sendiri kardusnya, ada oleh-oleh bapak untuk Ayu, kata Maman menunjuk salah satu kardus yang tergeletak di lantai. Ayu menyeret kardus yang dimasuk bapaknya dengan gembira menuju ke kamar. Sementara Surti masih berada di depan pintu. Matanya menoleh ke sana kemari menembus gelap mencari sesuatu di luar rumah. Tak dilihatnya siapapun di luar. Akang mana? Tanya Surti sambil mendekat ke arah Maman. Katanya membawa itu. Surti seperti menagih sesuatu.
Maman tertawa melihat raut penasaran sang istri. "Nanti kita siapkan dulu kamarnya," kata Maman. Surti hanya manggut-manggut mendengar penjelasan suaminya itu. Maman yang telah lelah setelah berpergian jauh, segera mandi, kemudian makan dan beristirahat ditemani Surti sang istri tercinta. Keesokan harinya, Maman dan Surti membersihkan kamar belakang yang sudah lama tak terpakai. Terlihat sebuah tempat tidur berkelambu dengan sprei motif daun-daun. Di bagian sudut ruangan terdapat sebuah meja yang dipotong kakinya hingga tingginya hanya selutut orang dewasa. Di atas meja kecil itu disediakan kembang boreh, cermin, boneka kayu, dakon, dan sebuah bako kosong terbuat dari anyaman bambu. Maman memasukkan 3 ekor yuyu ke dalam bak kecil berisi air yang diletakkan di tengah ruangan. Aroma kemenyan yang dibakar mengalahkan wangi pandan bubur putih di mangkok jago yang berada tak jauh dari bak air itu. Surti mengikuti gerakan Maman yang bersila di depan bak, yang di dalamnya terdapat yuyu yang sedang berenang. Mulut Maman komat-kamit merampal mantra yang diajarkan Ki Parjan. Tak lama kemudian sesosok makhluk mungil menembus pintu yang tertutup. Aroma tak sedap menyeruak. Surti menatap nanar makhluk astra yang tersenyum ke arahnya itu. Berwujud seorang anak laki-laki berkepala gundul dengan ingus yang terus keluar dari hidungnya, dan sebuah bisu yang memecah mengeluarkan nanah di pelipis kanannya. Surti bergedik ngeri saat makhluk itu semakin mendekatinya. Mual tak dapat dielakkan. Kepala Surti tiba-tiba pusing saat terbayang harus menyusui bocah menjijikan itu. Surti pun muntah dan langsung pingsan di tempat. Maman yang melihat itu langsung memijat jeritan Surti dan langsung mengoleskan minyak kayu putih ke hidung istrinya itu. Surti pun tersadar dan langsung menggerakkan kepalanya yang sedikit berat. Aroma minyak kayu putih tercium tepat di ujung hidungnya. Tatapan Surti nanar ke sekeliling ruangan kamar itu. Dia masih di kamar yang sama, kamar yang dia dan suaminya ciptakan dengan nuansa mistis. Maman meraih kepala sang istri dan diletakkannya di pangkuannya. "Ini jalan yang kita pilih, kita harus siap menghadapi segala risikonya," ucap Maman lembut sambil membelai kepala sang istri. Surti tetap terdiam. Di tatapannya bocah gundul yang sedang melahap bubur putih dengan rakus. Perlahan dia bangun dan memegangi kepalanya yang masih pening. "Ini yang akan membuat kita kaya, Kang?" tanya Surti seolah tak percaya. "Iya, kita harus mengasuhnya seperti anak sendiri," jawab Maman menatap lurus mata sang istri. Dengan menahan napas, dibopongnya bocah ingusan itu ke kamar mandi. Dimandikannya bocah gundul itu layaknya anak sendiri. Dibersihkan bisul yang bernanah dan lendir yang harus keluar dari hidungnya. Setelah itu, Maman mengarahkan Surti untuk menyusui si tuyul. Makhluk mungil itu menyusui darah ibu asuhnya penuh sukacita. "Sudah neneknya, ayo kita jalan-jalan," ajak Maman sambil melambaikan tangannya ke si tuyul. Si tuyul berlari ke arah Maman. Dia bergelayut manja dalam gendongan tuannya. Maman keluar rumah menghirup udara segar. Meski dirasanya desa ini lebih gersang setelah 4 bulan dia tinggalkan. Kedua tangan Maman bertautan di belakang punggung, menahan si tuyul yang bergelayutan di punggung Maman. Mereka menyusuri jalan yang sepi, sampai tiba-tiba langkah Maman terhenti di rumah wanita yang bertubuh gempal. Ini adalah rumah Yudarmi. Dia yang kerap menyindir Surti karena sering berhutang di warungnya. "Ayo kamu ambil uang di rumah itu, di sana banyak uang," perintah Maman kepada tuyul sambil menunjuk rumah bercat biru tua yang terbuka pintu depannya. Si tuyul pun mengangguk-angguk paham. Diturunkannya bocah gundul itu kemudian melesat cepat ke dalam rumah yang ditunjuk tuanya itu. Tak berapa lama, si tuyul keluar dengan wajah sumringah. Dia berlari mendekati Maman. Dibukanya sedikit kantong yang tadi dipangkulnya. Diperlihatkan beberapa uang berwarna merah. Setelah itu, cepat-cepat Maman menggendong tubuh mungil si tuyul dan segera kembali meninggalkan tempat tersebut. Maman terus berjalan ke arah selatan. Langkahnya pun kembali terhenti. Karena tak jauh dari tempat dia berdiri, sebuah pos kamling dari bambu terlihat ramai. Beberapa penjudi masih duduk di sana seperti biasa. "Di sana juga banyak uang," ucap Maman sambil menurunkan si tuyul. Si tuyul langsung berlari menuju pos. Orang-orang yang sedang memainkan kartu remi tak menyadari adanya makhluk yang datang di antara mereka. Si tuyul melihat wajah mereka satu persatu. Matanya ikut memperhatikan kartu-kartu yang dibanting bergantian. Si tuyul pun ikut tertawa saat seseorang mengoleskan arang dan memasang jepit jemuran di hidung atau di dagu pemain yang kalah. Maman pun menunggu cukup lama. Karena tidak sabar, dia mendekat ke arah orang-orang yang sedang bermain kartu. Ternyata si tuyul justru menonton permainan kartu itu, sehingga dia lupa mengambil uang orang-orang itu.
Maman berusaha tak marah terhadap si tuyul. Dengan santai dia menyapa para orang-orang yang pernah menusuk hati dengan lidah tajam mereka. Sementara si tuyul juga terkejut saat mendengar suara pemiliknya. Segera dia tersadar dan diintip saku orang-orang yang duduk di sana. Dipilihnya lembaran berwarna merah dan segera dimasukkan ke kantong yang dipanggul di bahunya. Orang kota kok hitam sih? Cibir Parjo, preman desa yang punya tato naga. Maman berusaha tak tersulut emosinya. Setelah memberi isyarat pada tuyul peliharaannya, dia segera beranjak dari tempat duduknya. "Ayo semua, saya pulang dulu," pamit Maman kepada orang-orang itu. Maman meninggalkan tempat itu dengan perasaan bahagia. Digendongnya sang bocah gundul pulang ke rumahnya. Dia mempercepat langkahnya agar segera sampai. Surti, lihat apa yang saya bawa," kata Maman saat berpapasan dengan Surti di dapur. Maman dan Surti menuju kamar khusus yang berada di bagian belakang. Si tuyul menuang isi kantong yang dipanggulnya ke dalam bakul bambu. Dengan senyum bangga dia menatap kedua majikannya itu. "Oh, banyak sekali. Kita akan cepat menjadi kaya, Kang." Surti berteriak dan berjingkrak-jingkrak kesenangan. "Shh!" Maman menempelkan telunjuknya di bibir. "Jangan berisik, nanti tetangga curiga," bisiknya mengingatkan sang istri. Surti masih terbengong-bengong heran. Di kepalanya terbayang makanan lezat dan barang-barang yang selama ini ingin dia beli. Sementara bocah gundul itu menatap Surti penuh harap, menunggu upah atas kerja kerasnya itu. Surti memandang si tuyul dengan perasaan haru. Baru kali ini Surti mempunyai uang sebanyak itu. Semua berkat si tuyul. Surti melempar senyum tulus kepada si tuyul. Makhluk kecil itu menanggapinya dengan perasaan gembira. Matanya berbinar lebar, dan dia berjingkrak-jingkrak mendekati Surti dengan manja. Maman mengusap kepala gundul si tuyul sebagai ungkapan terima kasih, karena dia baru pertama melihat istrinya sebahagia itu. Sementara Surti berusaha memunculkan perasaan sayang di dalam hatinya. Karena kata suaminya yang mendapat pesan dari sang dukun, makhluk yang diangkat menjadi anak asuhnya memang ingin disayang seperti anak kecil. Apalagi dia terbuang dari orang tua biologisnya karena menjadi korban aborsi. Surti tak segera menyusui si tuyul sebagaimana harapannya. Dia menggendong bocah itu untuk mandi. Setelahnya diajak sang tuyul itu ke kamar dan didekatkan aneka mainan di atas kasur. Surti meninggalkannya bermain sendiri. Dia kembali ke teras menyusul suami dan anaknya yang sedang bercengkrama. Bapak kan baru pulang dari kota. Pasti uangnya banyak. Ayu kan kepengen dibelikan sepeda baru kayak Indah, Dina, juga Susi." Mendengar perkataan itu, Maman dan Surti hanya saling pandang. Tak lama Surti memberi isyarat sebuah anggukan. Malam hari pun tiba. Maman bersama istri dan anaknya makan malam. Makan malam kali ini terasa lebih nikmat. Ada nasi putih yang masih hangat, tempe goreng, sayur kangkung, dan sambal terasi. Maman makan sangat lahap. Dia hampir saja menghabiskan makan malamnya. Untung di akhir suapan dia teringat bahwa dia harus menyisakan makanannya untuk dimakan si tuyul. Tak berapa lama, makhluk gundul itu mendekati tuannya. Dijulurkan lidahnya menjilati jari-jari Maman yang belum mencuci tangan. Setelah itu, makhluk mungil itu segera naik ke atas meja dan memakan saripati makanan yang tersisa di piring Maman. Sementara Surti mengantar Ayu masuk ke dalam kamarnya, menyelimutinya, dan setelah dirasa Ayu cukup aman, dia segera pergi ke kamar belakang diikuti dengan si tuyul. Dan Surti menyusui si tuyul hingga terlelap. Keesokan harinya, di halaman rumah, Maman membunyikan lonceng sepeda ontelnya. Dia baru saja mengantarkan Ayu berangkat ke sekolah. Sekali lagi dia bunyikan lonceng sepedanya. Surti bergegas menghampiri Maman yang masih duduk di atas sepeda ontelnya. Mereka memang sudah berencana akan pergi ke pasar, membelikan Ayu sepeda baru. Jarak pasar cukup jauh, sekitar 10 km dari tempat tinggal mereka. "Bagaimana kalau kita ajak si tuyul ikut ke pasar, Kang?" bisik Surti saat akan membonceng di bagian belakang sepeda. Maman terlihat ragu, bola matanya menunjukkan sedikit kecemasan. "Di sana pasti banyak uang, siapa tahu nanti tuyul malah dapat banyak," lanjut Surti berusaha meyakinkan suaminya. Setelah memikirkan sejenak, Maman mengangguk setuju. Surti kembali masuk ke dalam rumah untuk mengajak si tuyul. Ketiganya berboncengan menuju pasar. Bocah gundul itu berkali-kali tersenyum. Tampaknya dia merasa bahagia.
Akhirnya mereka sampai juga di pasar. Surti langsung masuk ke dalam pasar sendirian, sedangkan Maman berdiri di tempat parkir tak jauh dari sepeda ontelnya. Mata Maman mengawasi orang yang lalu lalang di pasar itu, sampai perhatiannya terpaku pada seorang wanita dengan dandanan menor dan perhiasan yang banyak. "Lihat perempuan itu," bisik Maman kepada Tuyul yang masih duduk di atas sepeda. "Dia pasti punya banyak uang. Sana ambil uangnya," perintah Maman kepada si Tuyul. Bocah gundul itu langsung nyengir, menunjukkan gigi-giginya yang tajam. Sigap dia turun ke tanah, berlari kecil menuju wanita yang dimaksud. Tak perlu waktu lama, dia mengambil 2 lembar uang berwarna merah dan memberikan kepada tuannya. Maman pun tersenyum menyambutnya. Dalam kepalanya sudah tersusun rencana untuk masuk ke dalam pasar. Dengan bekal 2 lembar uang 100 ribuan, dia menuju kepada penjual ayam. Dia berpura-pura menawar ayam jago yang dijual. Di balik itu semua, Maman mengamati orang-orang yang sedang berbelanja dan menyuruh peliharanya beraksi di sana. Surti tiba di parkiran lebih dahulu. Belanjanya kali ini cukup banyak. Bahkan dia harus mengupah kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Tak berapa lama, Maman menyusul tiba di sana. Matanya terbelalak melihat 2 karung belanjaan milik Surti. "Kamu belanja apa saja?" tanya Maman heran. "Tenang Kang, jangan marah. Uang gak akan habis dibelanjakan sebanyak ini." Namun beberapa saat kemudian, si Tuyul berlari ke arah mereka dengan mengibas-ibaskan berapa lembar uang. "Benar kan, uang Akang gak akan habis dibelanjakan segini banyaknya," ungkap Surti. Kemudian mereka menyewa sebuah becak untuk mengantar barang belanjaan Surti dan sepeda milik Ayu. Mereka kembali berboncengan sepeda bertiga, sedangkan becak yang membawa barang dan sepeda mengikuti mereka dari belakang. Sepanjang perjalanan di desa, semua orang yang melihat menggelengkan kepalanya. Sesampainya di dalam rumah, Surti langsung kembali keluar rumah untuk membayar utangnya di warung. Kini jalan Surti sedikit berbeda. Sepanjang jalan dia selalu menebar senyuman. Saat Surti tiba di warung Yudima, ternyata sedang banyak perempuan bergosip di sana. Surti dengan penuh percaya diri terus berjalan. Dia justru menikmati tatapan aneh mereka. Lagi kumpul-kumpul toh," sapanya basa-basi. "Yuk Dimah, kasbonku berapa ya? Aku mau melunasinnya," tanya Surti dengan sombong. Yuk Darmi, perempuan bertubuh gempal, salah satu warga yang bersifat sentimen, merasa panas saat melihat penampilan baru dan gulungan uang dari dompet Surti. "Jangan sombong, kamu sekarang kaya, pasti pelihara tuyul kan?" ucapnya nyinyir. "Iri, bilang," sahut Surti dengan suara yang sengaja ia lembutkan. "Yuk Darmi sih memang kaya, tapi gak pintar merawat tubuh. Makanya suaminya jadi lirik sana sini." Surti sengaja memanasi musuhnya dengan isu yang sudah menjadi rahasia umum. Dasar perempuan binal," umpat Yudarmi. Dia berusaha maju menggapai Surti. Untungnya ibu-ibu sigap melarainya. Mereka memegangi tubuh gempal Yudarmi yang terus memberontak. Yudima sebagai pemilik warung terlihat sangat panik karena King Kong ngamuk di depan warungnya. Cepat-cepat dia memberikan kembalian bayaran hutang kepada Surti. "Sudah, sana pulang Sur," suruh Yudima. Surti menerima uang itu dan melenggang pulang. "Awas ya kamu, berani menggoda suamiku, tahu sendiri akibatnya," teriak Yudarmi dengan mata memerah. Surti menoleh dengan tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia seperti sengaja meledeki Yudarmi yang sudah kehilangan kontrol dirinya. Bulan demi bulan terus berganti. Banyak yang sudah berubah kepada keluarga Maman. Seperti rumah yang sudah direhab menjadi lebih layak untuk ditinggali. Lauk pauk enak yang selalu tersaji di meja makan. Sepeda motor yang bisa mengantar mereka kemana saja ketika ingin pergi. Dan yang paling menonjol adalah penampilan Surti. Handphone yang hampir tak pernah lepas dari tangannya menjadikan pergaulan dan wawasannya bertambah luas. Surti sedang asik dengan handphonenya, sedangkan Maman menuntun sepeda putri tunggal mereka untuk bermain di luar rumah. Dari kejauhan, sosok bocah gundul berlari-lari sambil mengipas-kipaskan uang yang berhasil dicurinya dengan perasaan bangga. Namun sayang, sang majikan hanya menatapnya dengan sekilas saja. Mereka kembali asik memperhatikan anak mereka. Si Tuyul berjalan lemas. Dia berdiri mematung di depan pintu rumah.
Dipandangnya putri sang majikan dengan tatapan tak suka. Diperhatikan lagi Surti dan Maman yang sedang tersenyum. Hati tuyul itu terasa panas. Dia merasa diabaikan. Sesaat kemudian, ia melesat berlari dengan cepat mendekati sepeda Ayu dan mendorongnya dengan keras, hingga Ayu dan sepedanya terjungkal. Maman dan Surti sangat terkejut melihat hal itu. Surti memarahi si tuyul dengan mata melotot, sedangkan Maman langsung berlari menolong si Ayu. Ayu merintih kesakitan sambil menunjukkan siku dan lututnya yang berdarah. Malam harinya, Surti enggan menyusui si tuyul. Dia lebih memilih menemani Ayu di kamarnya. Apalagi badan Ayu sangat panas. Tanpa sepengetahuan Surti, tuyul mengintip dari lubang kunci. Dia tertunduk lesu. Dia merasa cemburu karena sang majikan lebih menyayangi Ayu daripada dirinya. Tiba-tiba Ayu muntah-muntah. Semua pakaiannya menjadi basah. Setelah melepaskan pakaian Ayu dan menutupnya dengan sarung, Surti pergi ke belakang hendak mengambil air untuk menyekap putrinya. Namun saat kembali ke kamar, dia sangat terkejut melihat si tuyul sudah duduk di atas perut Ayu dengan kedua tangan mencekik lehernya. "Tolong, tolong!" teriak Surti panik. Baskom yang dibawanya terjatuh begitu saja, dan airnya tumpah menggenangi lantai kamar Ayu. Tuyul itu tiba-tiba berubah menjadi beringas. Surti mencoba menarik tangan tuyul itu agar terlepas, namun cengkeramannya justru semakin erat. "Lepaskan, lepaskan!" Bentakan Surti sama sekali tak dihiraukan oleh si tuyul. Ayu semakin kehabisan nafas. Dia sempat menggelepar sebentar, kemudian tak lagi bergerak. Menyadari musuhnya sudah tak bernyawa, si tuyul segera melepaskan cengkeramannya. Dia meloncat kegirangan dan menari di atas kasur. "Ayu, Ayu!" Surti mengguncang-guncang tubuh putri semata wayangnya. Jarinya ia dekatkan kepada lubang hidung, namun tak ada tanda-tanda hembusan napas di sana. Hati Surti seperti tersayat. Ada perih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dipeluknya tubuh sang putri yang tak lagi bernyawa. Seketika air matanya membasahi pipinya. Lalu dia bangkit dan meradang. Matanya memerah menatap tajam pada bocah gundul yang masih meloncat dan tertawa gembira. Telunjuk Surti menunjuk tepat ke arah tuyul dan berkata, "Puas, sudah puas kau membunuh anakku. Dasar setan, pergi sana. Tak sudi aku merawat dan mengasuhmu lagi. Laknat." Keesokan harinya, mereka merawat jenazah dan mempersiapkan pemakaman anak sematawayangnya itu. Para pelayat datang silih berganti. Surti dan Maman sibuk menemui para tamu. Tuyul semakin merasa diabaikan. Apalagi Surti seolah tenggelam dalam kesedihannya. Matahari pun mulai tenggelam. Tak ada lagi pelayat yang datang. Namun Surti masih berkabung. Dia sangat bersedih kehilangan putri kesayangannya. "Sudah berapa malam kau tidak ke kamar belakang?" ucap Maman sambil mengelus kepala istrinya. "Kalau waktu boleh diputar, Kang, aku tak menginginkan bocah gundul itu. Aku ingin Ayuku kembali." Tangis Surti kembali pecah. Maman memahami perasaan istrinya. Sebetulnya dia juga sama. Sebagai orang tua, Maman pun merasa sangat kehilangan. Tapi perasaan perempuan memang jauh lebih peka. Apalagi Surti menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Ayu meregang nyawa. "Baiklah, toh dia tidak akan ikut kita seumur hidup." Maman berusaha menenangkan Surti. "Tapi setidaknya kita harus menyelesaikan kontrak perjanjian gaib yang telah kita lakukan. Jika melanggar, mungkin akan berbahaya untuk kita," ucap Maman pelan sambil membujuk istrinya. Keesokan harinya, bocah gundul itu pergi untuk mencari uang. Namun sampai malam dia tak juga kembali. Hati Maman sangat resah. Berkali-kali dia berjalan mondar-mandir sambil sesekali menoleh ke gang menuju ke rumahnya. Sementara sejak beberapa hari sebelumnya, keresahan dan kemarahan warga sudah memuncak karena uang mereka berkali-kali hilang. "Kalau sampai aku temukan pemilik tuyul itu, rasanya pengen kupukuli," kata Kang Parno saat bertamu ke rumah Dono yang baru pulang kampung dari kota. Gigi lelaki itu gemeretak. Tubuh tegapnya yang bertato meninju meja kayu hingga berbunyi. Ketara sekali kegusaran lelaki setengah preman itu. "Sabar Kang," ucap Dono terkekeh melihat reaksi Kang Parno. "Sabar gimana? Cari uang susah-susah kok malah dicuri tuyul," ungkap Kang Parno. "Tapi kita nggak boleh asal tuduh Kang." "Lah, ya pasti nggak meleset. Lihat saja Maman, itu dulu kere, mau makan aja susah. Coba lihat sekarang. Dia bisa kaya mendadak, dari mana kalau bukan pesugihan?" "Tenang Kang, ini Mas Galih. Dia lumayan paham dunia supranatural.
kata Dono sambil menepuk lengan tamunya. Mudah-mudahan Mas Gali bisa bantu kita, ungkapnya. Apa yang bisa saya bantu? Tanya laki-laki yang diperkenalkan Dono dengan sebutan Mas Gali. Kang Parno menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Dia sedang berpikir hukuman yang pantas untuk seorang pencuri. Cukup ditangkap lalu dibuang saja ya, biar desa kalian aman, ungkap Mas Gali. Percakapan selanjutnya, Mas Gali menunjukkan cara untuk mengecoh si tuyul. Dengan cara menaruh baskom berisi air di depan rumah, lalu ditaruhkan beberapa ekor yuyu untuk bermain si tuyul. Hal itu digunakan untuk mengecoh si tuyul agar tidak mengambil uang di rumah tersebut. Kang Parno kemudian memberitahu beberapa warga yang sering kehilangan uang untuk melaksanakan cara itu. Benar saja cara yang diungkapkan Mas Gali kepada warga desa. Keesokan harinya, salah seorang warga memergoki si tuyul sedang bermain yuyu di ember jebakan. Merasa sudah dipergoki, bocah gundul itu menoleh. Dilihatnya ada orang dewasa tengah mengawasinya. Dia segera meletakkan mainannya dan melesat pergi. Lari si tuyul sangat cepat. Kedua orang itu kewalahan dibuatnya. Namun mereka berusaha membuntuti dari belakang. Cukup lama mereka berlari. Sampai akhirnya makhluk astral itu menghilang, menembus dinding rumah Maman. Kedua orang yang melihat hal kejadian itu langsung menuju ke rumah Kang Parno. Sekilas dia menceritakan apa yang dialaminya. Kemudian Kang Parno mengantarnya ke rumah Dono untuk berbicara kepada Mas Gali. Baiklah, kita sudah tahu siapa target kita. Kebetulan ini malam Selasa Kliwon. Nanti saat tengah malam kita bisa beraksi. Singkat cerita, tepat tengah malam, Mas Gali, Dono, Kang Parno, dan beberapa warga menuju rumah Maman. Semua diam berusaha tak menimbulkan kegaduhan. Mas Gali sudah berada di depan pintu rumah Maman. Dia mulai mengunyah jahe, bawang putih jantan, bangle hingga halus. Yuyu dan bunga mawar yang diikatkan pada setas tali mulai digoyang-goyangkan. Mulut Mas Gali berkomat-kamit membaca doa-doa. Beberapa kali dia menyemburkan sesuatu yang dikunyahnya tepat di depan pintu masuk rumah Maman. Beberapa warga yang ikut ke sana menahan napas. Dengan perasaan berdebar, mereka menunggu apa yang akan terjadi di depan mata mereka. Setelah ditunggu beberapa saat, tiba-tiba hadir di depan Mas Gali sesosok bocah berkepala gundul menembus pintu. Bocah itu nyaris tanpa busana, hanya memakai popok untuk menutupi bagian vitalnya saja. Dengan cepat, Mas Gali menangkap dan menggenggamnya. Mas Gali segera beranjak dari tempat itu. Dia berjalan sangat cepat seperti terburu-buru. Warga yang penasaran membuntuti Mas Gali sampai ke rumah Dono. Sesampai di rumahnya Dono, Mas Gali mengambil botol dan memasukkan tuyul itu ke dalamnya. Setelah beberapa saat merapalkan doa-doa, Mas Gali dan beberapa warga pergi ke sungai untuk melarung botol yang berisikan tuyul itu. Dan keesokan harinya, Surti dan Maman diusir dari desa itu. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan